KBR, inspiratif, terpercaya. Saudara, setelah kita berhasil membawa emas dalam Olimpiade Tokyo 2020, pasangan pebulu tangkis Greysia Poli dan Apriani Rahayu menjadi perbincangan masyarakat. Tidak hanya soal prestasinya saja, tapi ada sejumlah media massa yang justru memberitakan sesuatu yang tidak harus diberitakan, yakni kepercayaannya. Selain atlet, sejumlah media juga sering memberitakan apa agama artis ini, apa agama influencer itu, dan lain sebagainya. Sering sekali kita temui seperti itu ya. Dan kondisi media seperti ini pasti mendapat kecaman dari sejumlah pihak karena bukan mengabarkan prestasi, tapi malah justru ruang privat orang lain. Nah, lalu seberapa perlu kita tahu keyakinan orang lain? Maka dari itu, untuk membahasnya, kami sudah bersama dengan co-founder Serikat Jurnalis untuk Keberagaman Sejuk, Daniel Awigra, dan juga content creator Mubadalah.id, Tia Istiana. Selamat pagi Mbak Tia dan juga Mas Daniel. Selamat pagi Mbak Naomi dan seluruh pemirsa dan pendengar KBR. Selamat pagi Mbak Tia. Pagi semuanya. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan sebelum kita memulai talk show pagi hari ini, kami juga mengabarkan bahwa di episode kali ini kami memiliki kuis dan terdapat hadiah untuk 2 pendengar yang jawabannya tepat. Hadiahnya Rp50.000 untuk masing-masing pemenang. Pertanyaannya untuk episode kali ini adalah, bisa dicatat, bagaimana cara kita menghargai agama orang lain? Jika Anda merasa memiliki jawaban yang tepat, silakan Anda bisa langsung sampaikan jawaban Anda lewat telepon bebas pulsa KBR di 0800 24 57893 dan juga pesan singkat WhatsApp di 0812 118 8181 atau Anda juga bisa menyampaikan jawaban Anda di live chat channel YouTube Berita KBR. Kita akan mulai dari Mas Daniel dulu nih ya. Mas Daniel, kita tahu nih ya beberapa hari lalu kan kita sudah menyambut kemenangan atlet-atlet Indonesia. Tapi kelihatannya perayaan ini menjadi ternodai dengan sejumlah berita yang justru menyoroti ranah private seseorang. Sebenarnya apa sih yang mendasari sampai media-media di Indonesia ini masih sering banget memberitakan sesuatu yang sebenarnya tuh nggak harus diberitakan gitu? Silakan Mas Daniel. Ya, terima kasih pertama KBR telah mengundang saya dan pertama saya juga mengucapkan selamat untuk para seluruh atlet, baik yang mendapatkan medali maupun yang belum dapat medali. Semoga di Olimpiade maupun ajang-ajang berikutnya juga mendapatkan medali ya. Kemudian mengenai pemberitaan soal agama para atlet ya, saya menyebutnya sebagai perkawinan antara 3 hal. Masyarakat yang obsesif dengan agama, clickbait, dan penyemai eksklusivitas. Jadi ada perkawinan 3 unsur ini, yang itu adalah ranah sosiokultural, ekonomi, dan juga politik yang berakhir pada krisis etika dalam dunia pers atau jurnalistik ya. Mengapa hal ini terjadi? Pertama yang kita lihat adalah atlet ini juga dianggap sebagai semacam idola ya, atau public figure atau figur publik yang segala sesuatu mengenai dirinya publik merasa atau seolah-olah pengen tahu segalanya, termasuk hubungan personalnya, termasuk apa identitas keagamaannya. Maka pers atau katakanlah kelompok media mengetahui bahwa ada kebutuhan terhadap publik yang obsesif terhadap agama, sehingga ini juga bisa dilihat sebagai satu demand yang kemudian disuplai dengan pemberitaan-pemberitaan soal katakanlah apa identitas maupun termasuk agama. Jadi ini adalah juga dalam konteks ekonomi ada semacam demand and supply. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih mengeliminasi ataupun mengakhiri? Sebenarnya kita juga sudah punya ya soal katakanlah etika ya. Saya bilang ujungnya adalah etika pers kan. Kita punya kode etik jurnalistik yang berisi di 11 pasal itu. Artinya memang ada 2 hal. Kalau memang ngomongin sisi demand, yaitu dari sisi masyarakatnya yang tadi obses terhadap agama, dan yang kedua adalah sisi supply yang di sini ada 2 hal, yaitu soal pasar, clickbait gitu ya, untuk katakanlah menarik perhatian. Tapi di sisi yang lain, sebenarnya saya curiga, di Sejuk kita curiga bahwa pemberitaan-pemberitaan macam ini adalah pemberitaan yang punya tendensi atau kecenderungan untuk menyemaikan satu sikap keagamaan yang eksklusif dan konservatif gitu ya. Dan ini yang
perlu kita waspadai dari pemberitaan macam ini, karena semacam afirmasi terhadap kebutuhan masyarakat yang rasanya nggak akan full, akan menjadi penuh kalau idolanya itu sama dengan kita, termasuk sama agamanya. Kalau mereka belum sama, kayaknya belum full, sehingga supply ini diberikan gitu ya sama media dalam hal ini. Maka memang ini pertanyaan kritisnya adalah ada dua. Pertama, satu, apakah media tersebut sudah meminta izin terhadap narasumbernya untuk disampaikan ke publik tentang identitas keagamaannya? Ini etis, tidak etis nih cara kerja yang katakanlah hanya mengutip atau mengambil dari mana gitu ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan itu adalah edukasi macam apa sebenarnya yang ingin disampaikan melalui pemberitaan macam ini, kalau bukan menyulut sentimen keagamaan, kalau memang bukan menumbuhkan sikap eksklusif terhadap sikap keagamaan. Ini yang menurut saya secara sosio-kultural dan politik perlu diperhatikan. Baik, Mas Daniel, dari dua hal yang tadi Mas Daniel sebutkan itu sebenarnya apa sih yang jadi kesulitan dalam kita mengeliminasi pemberitaan jenis ini gitu, Mas? Ada dua hal. Kalau di masyarakat memang media literacy ya, memang apakah masyarakat juga terus-menerus katakanlah tidak kritis dengan pemberitaan-pemberitaan macam gini yang sebenarnya tidak sesuai dengan katakanlah konteksnya atau atribusinya itu nggak penting. Sebagai atlet, apa sih yang ingin diketahui kalau bukan prestasinya, bagaimana mungkin dia mencapai ke level ini, tapi malah justru identitasnya. Ini satu sisi yang tantangan ya, mengedukasi atau publik kita juga harus lebih melek kritis terhadap media. Kemudian di sisi pers, yaitu di sisi supply-nya, tantangannya adalah membuat katakanlah jurnalis ataupun wartawan itu memegang etika. Hal ini masuk dalam ranah privat sehingga tidak bisa dieksploitasi. Ini tantangan untuk media yang lebih katakanlah bermutu ya, berkualitas gitu. Ini tantangan kita bersama. Baik, terima kasih Mas Daniel. Kita ke Mbak Tia ya. Mbak Tia, Mubadalah ini kan bisa dibilang cukup konsisten ya, memberitakan dengan nafas yang menyejukkan gitu. Bisa diceritakan nggak bagaimana Mubadalah ini menggali informasi seseorang tanpa harus menyentuh ranah privasinya gitu, Mbak? Oke, terima kasih Mbak Naomi. Selamat pagi semuanya. Nah, sebenarnya kalau pertanyaannya adalah gimana, sebenarnya kan Mubadalah ini sebenarnya bukan portal media ya, tapi dia bukan portal berita gitu, tapi dia juga media gitu. Nah, sebenarnya yang kita lakukan itu Mubadalah itu udah punya rambu-rambu value gitu ya, rambu-rambu value di dalam media kita, bahwa kita ini ngomongin terkait keadilan relasi, bukan hanya terkait laki-laki dan perempuan, tapi juga terkait beragama gitu ya, bukan hanya orang Islam saja tapi juga kepada kelompok-kelompok minoritas. Nah, itu adalah kayak pagar kita gitu. Jadi kita tuh udah punya value itu. Nah, kalau seandainya yang di luar value itu, berarti kita akan menolaknya gitu. Nah, gimana sih caranya kita membangun penulis yang punya value, kemudian tim redaction yang punya value, itu juga menjadi PR ya sebenarnya. Jangan-jangan sebenarnya di media-media itu nggak semua penulis punya value, nggak semua penulis, mereka they don't know what they don't know gitu. Jadi mereka sebenarnya nggak tahu bahwa itu salah seandainya. Nah, jadi kalau kita itu ya di Mubadalah itu untuk penulis, untuk mengambil penulis, kita tuh mengadakan pelatihan sebelumnya, seperti kita pernah mengadakan Women Writer Conference, kemudian Festival Mubadalah dan lain-lain gitu. Jadi sebelum merekrut penulis, kita itu sudah melakukan pelatihan supaya mereka punya perspektif yang sama dengan kita, supaya kita punya pagar gitu. Nah, kemudian di tim keredaksian itu juga kita pasti tim keredaksian Mubadalah itu pasti orang-orang yang punya value gitu, punya nilai yang sama terkait keadilan gitu ya. Nah, jadi itu paling Mbak Naomi ya. Jadi kita punya sebuah value di mana kita membangun value itu dari jaringan penulis, kemudian tim keredaksian kita. Begitu. Baik, jadi dari Mubadalah sendiri harus memiliki value tersendiri ya. Jadi ada pelatihannya sebelum penulis ikut bergabung di Mubadalah ya, Mbak. Tapi kalau kita kaitkan dengan clickbait gitu, Mbak, bagaimana konsistensi dapur berita Mubadalah? Apakah ini juga bisa dibilang menyelipkan clickbaitnya atau gimana? Ya, sebenarnya kita nggak ini juga ya, bahwa kita juga senang kalau seandainya website kita seandainya banyak yang baca, kemudian Instagram kita banyak followersnya, kemudian banyak yang like, banyak yang share gitu ya. Kita senang, tapi bahwa kita punya standar bahwa like dan kemudian orang mengunjungi itu bukan karena hal negatif gitu ya, bukan karena value yang tidak kita angkat gitu, tapi karena value yang
kita angkat bersama-sama. Misalnya makanya gimana caranya kita mengangkat value tapi juga mengangkat clickbait gitu ya. Maksudnya jadi bukan hanya clickbaitnya aja, kita maksudnya nggak mungkin ya kita bilang bahwa kita nggak butuh clickbait, kita adalah media gitu ya, kita butuh orang senang gitu sama media kita, tapi bahwa ada value di bawahnya yang harus dipenuhi terlebih dahulu gitu. Dan sebenarnya kalau di Mubadalah kita nggak menemukan clickbait gitu. Saya sendiri seandainya sebagai content creator itu sudah cukup senang ketika seandainya ada orang yang DM gitu ya, bahwa oh saya terbantu gitu dengan Mubadalah, ada loh ya ternyata pandangan-pandangan keagamaan memakai kacamata Islam, tapi itu tuh menyejukkan gitu. Nah itu tuh banyak sekali DM begitu ya. Dulu tuh saya kayak yang negatif thinking gitu sama Mubadalah, tapi seandainya karena followersnya kurang banyak seandainya gitu ya. Tapi kemudian ketika saya menemukan DM itu, oh itu udah jadi jawaban gitu, bahwa oh ini tujuan saya gitu ya. Ada banyak orang-orang yang merasa bahwa oh senang nih ada media Islam yang terbuka gitu. Kemudian mengangkat keadilan gitu. Jadi itu paling Mbak. Baik. Tapi kalau dari Mubadalah sendiri Mbak Tia, saat ini persoalan media apalagi yang bisa dibilang sering menyelipkan ranah privat gitu dalam pemberitaannya. Dan gimana pemantauan dari Mubadalah sendiri? Oh ya, bahwa sebenarnya banyak gitu ya. Maaf, saya mau konfirmasi pertanyaan bahwa banyak media-media yang menginikan ranah privat gitu ya. Ya. Mana komentar Mubadalah. Oke. Nah, sebenarnya kan di kerja-kerja media bahwa kita juga realistis ya, bahwa mungkin kalau saya baca itu di beberapa Twitter katanya itu karena meja keredaksian juga gitu, mereka punya tekanan gitu seandainya para jurnalis ini, para reporter ini, mereka harus menulis berita sekian gitu. Nah di Mubadalah cara kerja kita kan nggak begitu gitu, kita awalnya adalah tanjakan pertama itu value gitu, bukan berapa banyak tulisan, bukan berapa banyak itu, tapi tanjakan kita pertama adalah value. Nah sementara di media-media lain mungkin bukan itu tanjakan pertamanya, mungkin tanjakan pertamanya adalah seberapa banyak orang mengunjungi gitu ya. Saya baca bahwa ada reporter-reporter yang wajib setiap tulisannya itu harus dibaca berapa ribu untuk dibayar gitu kan. Nah cara untuk orang kalau kata Mas Daniel kan sekarang banyak politik identitas, kemudian dengan berbagai perseteruan antara ekonomi, politik dan lain-lain, orang-orang kan maunya bacanya yang ini ya, yang clickbait gitu ya, yang menarik gitu.